Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik tanggal 5 Desember 2023 dalam pekan Advent yang pertama. Renungan harian bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersuka cita karena Bapa Tuhan langit dan bumi menyembunyikan bagi orang bijak pandai, tapi membukakan kepada orang kecil. Apakah yang disembunyikan oleh Allah Bapa? Yakni kebenaran dan keselamatan atau firman Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 70 murid Yesus adalah orang yang biasa-biasa saja. Bukan orang-orang terkenal, bukan dari kalangan bangsawan atau kalangan para raja, tapi dari orang-orang yang biasa saja. Apakah Yesus salah pilih murid sehingga ia mendapatkan 70 murid dari orang-orang yang biasa saja? Tidak, Yesus tidak salah pilih. Orang yang tadinya biasa-biasa saja, karena kuasa Roh Kudus, karena kerelaan mereka membuka hati dan pikiran mereka akan penerangan Roh Kudus, ke-70 murid Yesus menjadi orang-orang yang luar biasa. Bagaimana mereka bercerita kepada Yesus tentang setan yang takut dan takluk kepada mereka. Kemampuan mereka untuk menaklukkan setan bukanlah berasal dari kekuatan mereka sendiri, tapi karena kuasa Allah yang hadir dalam mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita juga adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun jangan berkecil hati. Di saat kita membuka hati, membuka diri akan kuasa Roh Kudus, kita pun berpeluang menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, secara umum manusia itu terbagi dalam 4 kelompok, yang biasa dan luar biasa. Orang yang biasa-biasa saja, tidak pintar dan tidak bijaksana, mengenal dan selalu mencari Allah, adalah orang yang biasa. Orang yang tak mengenal Allah, lalu ia pun menjadi orang pintar dan pandai, selanjutnya mencari dan berusaha mengenal Allah. Ini adalah orang yang luar biasa. Orang yang pintar dan bijaksana tidak butuh kehadiran Allah, tidak merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, adalah orang yang biasa. Tapi orang yang tadinya sudah mengenal Allah, dan setelah mengenal Allah, dia menjadi orang yang pintar dan bijaksana, ahli, namun dia tetap merindukan kehadiran Allah, menuntun hidupnya. Ini adalah orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita banyak melihat para imam
yang sekarang menjadi gembala-gembala atau pekerja-pekerja Allah di dalam gereja. Bila kita telusuri, bisa saja mereka adalah berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang susah, keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang tidak terpandang. Tapi mereka akhirnya menjadi orang yang terpandang karena mereka bertekun dalam iman akan Allah dalam Yesus Kristus. Ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada juga kita melihat atau mungkin menyaksikan para imam biarawan-biarawati yang setelah kita lihat mereka berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga sukses, keluarga yang serba ada. Namun dia bertekun dan terus mencari haus akan Allah, dan dia terpanggil menjadi biarawan-biarawati atau menjadi seorang imam. Dia meninggalkan segala fasilitas yang ada dari keluarganya dan dia bertekun dalam kehidupan kebiarawan-biarawatiannya. Ini juga adalah orang-orang yang luar biasa, yang sangat aneh dan yang luar biasa namun tidak perlu contoh adalah orang yang hidupnya susah, berasal dari keluarga yang susah, namun tidak membuka diri untuk kehadiran Allah dalam menuntun hidupnya, dan selalu menyombongkan diri seolah-olah dia yang paling pintar, dia yang paling bijak. Ini juga adalah orang yang luar biasa. Artinya orang yang tidak ingin adanya perubahan untuk hidup menjadi baik. Dalam Injil Tuhan bagi kita hari ini, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Yesus ingin mengatakan kepada kita, berbahagialah kita yang telah mengimani Allah. Sebab banyak orang di luar sana yang merindukan apa yang kita terima, firman Allah yang kita dengar, mukjizat Allah dalam hidup kita. Mereka merindukan namun mereka tidak mendapatkan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar dan melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di tengah masyarakat yang berkotak-kotak dari sisi budaya, sosial, status, kedudukan. Namun, keadaan seperti itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencari Allah. Apapun peran status dan jabatan kita tidak boleh menjadi hambatan untuk bertemu dengan Tuhan. Demikian juga ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian. Janganlah sampai kiranya menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi murid Tuhan yang baik. Murid yang baik itu yang setia mendengar firman Tuhan dan hidup seturut firman-Nya. Banyak kita lihat di sekitar kita orang yang merasa paling pintar berfilsafat, paling pintar bersilat lidah, yang dapat dengan logika-logika ilmunya mengubah yang benar menjadi yang salah menjadi yang benar. Merasa dialah segala sumber kebijaksanaan. Semua orang dianggap salah karena ia merasa paling bijaksana. Namun di saat itulah ia telah menutup diri
untuk karya Roh Kudus dalam dirinya, karena dia merasa sudah penuh dan Roh Kudus tidak bisa lagi masuk untuk menggerakkan hati dan pikirannya agar berkata benar seturut kehendak Allah. Ia ingin menjadikan posisi dirinya sebagai Tuhan bagi semua orang yang bertemu dengan dia, dan berharap semua yang mendengar dia patuh dan turut apa yang dia katakan. Ini adalah pribadi-pribadi yang sombong, angkuh karena ilmu yang ia miliki, karena kepintaran yang ia miliki, karena kelihayannya bersilat lidah, yang akhirnya membawa dia jauh dari kehendak dan rencana Allah. Kemegahan duniawi telah membuat dia buta bahwa ada pengharapan yang lebih besar dari semua yang ia peroleh saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua yang telah mengenal Kristus, mengenal Allah dalam Kristus, merendahkan hati, merendahkan diri, agar kita selalu rindu untuk dituntun oleh Allah melalui Roh Kudus, sehingga kita pun selalu merindukan kehadiran Allah dalam hidup kita, kehadiran Yesus dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita pun menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membahagiakan Yesus, karena kita siap dengan segala perutusan yang harus kita jalankan. Amin. Tuhan memberkati.